Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi tatimmu ala salihah. Assalatuhu wassalamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan ucapan lisan kita dibuktikan dengan ucapan alhamdulillah kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ada orang berpikir bahwasannya nikmat terbesar adalah hidup, maka binatang pun juga hidup. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya nikmat terbesar itu adalah bekerja, maka monyet pun juga bekerja. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya nikmat terbesar adalah kesehatan, maka semua makhluk hidup pun mempunyai dan juga diberikan kesehatan. Maka nikmat terbesar adalah ketika kita merasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib selalu mengajak kepada para hadirin dan juga untuk mengingatkan kepada diri khatib sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu mematuhi apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang, dan juga kita berbenah diri bagaimana cara berlogika berfikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berpikir bahwasannya ketika dia sholat, ketika dia sudah berzakat, ketika sudah hijrah, ketika dia sudah bertobat, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan, hidupnya akan penuh dengan keenakan, tidak ada kesusahan. Akan tetapi ketika dia sudah berhijrah, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah sholat dipenuhi dengan kesusahan, hidupnya penuh dengan kesengsaraan, maka mulailah dia berpikir dan mengatakan kepada dalam lubuk hatinya, mana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak manusia modern yang awalnya dia berbuat jahat, lalu dia berhijrah, lalu dia bertaubat, kembali lagi kepada sifat buruknya, kembali lagi untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Ini disebabkan bagaimana dia salah dalam berpikir, bagaimana dia salah memikirkan dan juga menanggapi apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faksusil qasasah, ceritakan kisah-kisah para nabi. Adakah para nabi yang tidak diuji dengan ujian yang luar biasa? Ceritakan salah satu saja nabi yang tidak diberikan musibah, tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang diusir oleh jamaahnya. Tidak ada ujian yang lebih mengerikan daripada ujiannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus juga demikian.
diusir oleh jamaahnya sampai dia dilempar ke dalam batra, di dalam lautan, tenggelam dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Bercerita tentang kesusahan, tentang kepayahan, dan juga diusir oleh jamaahnya, dimusuhi oleh pamannya sendiri. Tidak ada ujian yang lebih hebat yang menimpa daripada ujiannya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita berpikiran bahwasannya ketika kita sudah bertaubat, ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah berzakat, hidup kita akan enak, maka kita sedang salah dalam berpikir. Hidup ini adalah ujian. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, wa balahnahum bil hasanat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku uji kalian semua dengan sesuatu yang enak-enak. Ujian jabatan adalah ujian. Di antara nabi yang diuji oleh jabatan adalah Nabi Dawud alaihissalam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Paras rupa, yang ganteng, rupawan, itu juga ujian. Di antara nabi yang diuji oleh rupawan yang ganteng adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika akal kita benar, ketika cara berpikir kita benar, maka semua yang datang kepada kita adalah ujian. Baik itu kesengsaraan, baik itu kebahagiaan, baik itu adalah sebuah yang menyusahkan di dalam tubuh kita ataupun di dalam hati kita, itu semuanya adalah ujian. Lalu siapakah yang lulus? Yang lulus adalah mereka, adalah orang yang mempunyai harta, akan tetapi hartanya dia digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk agama, untuk kemaslahatan masjid, untuk pendidikan. Lalu siapa juga yang lulus? Adalah dia yang diberikan kuasa, yang diberikan jabatan, akan tetapi jabatan itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud alaihissalam diberikan jabatan, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Di hidupnya dia digunakan sehari untuk berpuasa, wa yuftiru yauman, dan sehari untuk tidak berpuasa. Ahabbu saum ilam wa saumi Dawud, tidak ada puasa yang lebih aku sukai kata Allah Subhanahu wa taala melainkan puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Kenapa? Karena dia meskipun diberikan jabatan, meskipun diberikan kenikmatan, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga seharinya dia untuk mengurusi masyarakat. Sedangkan mengurusi masyarakat juga bagian dari pahala, dan Allah Ta'ala akan mengganjarnya nantinya di akhirat. Maka ketika kita berpikir bahwasannya nantinya ketika kita sudah bertaubat, ketika kita sudah sholat, maka hidup kita akan enak-enak saja, maka kita sedang salah dalam berpikir. Apa ganjaran bagi mereka orang-orang kaya yang dia bersyukur? Wala in sakartum la azidannakum. Ketika dia bersyukur, maka Allah Ta'ala akan tambah rezekinya, kenikmatannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin? Tetap bersabar, akan tetapi tetap harus selalu berusaha, tingkatkan kemampuan kita untuk kesejahteraan kita. Karena ahli sunnah wal jamaah tidak mengajarkan kita untuk hidup susah. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah sebuah kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Maka tetap kita berusaha, tingkatkan kemampuan kita. Ketika kita sudah berusaha, berikhtiar dengan sekuat tenaga, akan tetapi Allah Ta'ala masih diberikan kita belum untuk sukses, maka kita bersabar. Apa ganjarannya? Innama yuwaffawna sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran, yang mana ganjaran tersebut tidak akan bisa dihitung oleh siapapun.
Uiddat li ibadiyas sholihin. Aku berikan pahala kepada mereka orang yang soleh. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah mereka lihat. Wala udunun sami'at, tidak pernah mereka dengar. Wala qadara qalbis basar, dia tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang mana orang lain tidak pernah melihatnya dan juga tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Maka ketika para nabi itu diberikan ujian, baik itu kesusahan ataupun kebahagiaan, sadarlah kita bahwasannya para nabi-nabi pun diberikan ujian. Bagaimana dengan kita? Maka kita pun akan diberikan ujian, baik itu ujian kesusahan ataupun kebahagiaan. Nabi Ayyub alaihissalam diberikan ujian dengan berbagai penyakit yang tak kunjung tiba. Dia malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa cek doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam, maka di sana tidak ada Nabi Ayyub alaihissalam untuk meminta kesembuhan. Rabbi anni masyadad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, masyaniyad durru, tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau adalah penyayang daripada yang sayang. Di sini tidak ada Nabi Ayyub itu meminta kesembuhannya. Padahal ketika kita tahu penyakit atau musibah yang ditimpa oleh Nabi Ayyub alaihissalam, anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, lalu hewan ternaknya mati, penyakit silih berganti datang terus menerus. Dia malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang meneteskan air mata, yang mana cobaan itu tidak ada apa-apanya dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Yunus juga demikian. Apakah Nabi Yunus alaihissalam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ini nabi, aku ini rasul, kenapa aku diberikan cobaan yang seperti ini? Kenapa dari sekian banyak orang yang ada di kapal, kenapa aku yang terpilih untuk dilempar ke lautan? Kenapa aku dimakan ikan? Akan tetapi tidak itu. Lisan yang terucap dari Nabi Yunus alaihissalam adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Mereka semua para nabi itu sudah sampai di puncak imannya. Dia dicintai umat, tidak dicintai umat sama saja. Maka ketika kita berpikiran benar, bagaimana kita berpikir secara benar, maka kita sadar bahwasanya ketika kita sholat, ketika kita sudah berzakat, ketika kita sudah bersedekah, maka juga kita bisa kaya, kita juga bisa miskin, kita juga bisa bahagia, kita juga bisa susah. Ketika orang itu salah berpikir ini yang membuat orang itu tidak akan sholat. Tetangga saya, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah baca Quran, dia tidak pernah mengikuti kajian, tapi hidupnya enak-enak saja, tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan, anaknya sehat, dia tidak ada kesusahan sama sekali. Kesalahan berpikir itulah yang membuat orang itu akan tidak sholat. Maka kita harus perbaiki bagaimana cara kita berpikir. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun dengan dua. Yang pertama adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang telah ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu baik untuk kita. Bahwasanya apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita. Rencana kita mungkin baik, tapi rencana Allah lebih baik. Berbagai rencana kita telah susun, akan tetapi Allah Ta'ala takdirkan bukan yang itu, berarti itu bukan yang baik untuk kita. Yang terbaik untuk kita adalah ketika usaha kita, ikhtiar kita lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik untuk kita. Dan yang kedua adalah tingkat yang paling tinggi
dalam iman, yakni ridho terhadap takdir yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika ahli jannah ditanya, ya ahli jannah, wahai orang-orang yang sudah telah masuk surga, penghuni surga, engkau telah mendapatkan apa yang telah aku berikan? Apa yang kau minta? Lalu ahli jannah, ahli surga menjawab, ridhoka ya Allah, ridhomu ya Allah. Makanya puncak tertinggi daripada iman kita adalah ridho terhadap takdir yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara sekian manusia yang sudah sampai kepada tingkat ridho ini hanya satu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Maka jangan sampai nanti kita dijadikan mati dalam keadaan berfikir yang sesat, berfikir yang salah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadikan kematian kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Dan juga kita mempunyai anak cucu kita yang berbakti kepada kita, yang mendalami ilmu agama, yang bisa menuntun kita nanti di akhir kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu ala ni'matis shalihah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil jasadi sihah. Assalatu wassalamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwa ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ja'alna fi awladina wa li azwajina wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa dakhir. Allahumma la tahtimna bi husnil khatimah. Allahumma la tahtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna fi akhir kalamina min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wa riba wa zila wa zalazil mayhama wa haramin hawa batan an baladina hada Indonesia hada khusuh li jamil muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Idawallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurun wa ila 'azimi yadhkurukum wa akbar aqimus shalah.